Sebelumnya mengenakan rompi tahanan dan borgol, ex-Jampitsus Febri Adriansyah digelandang dari rutan KPK ke Kejaksaan Agung. Ya, untuk ketiga kalinya tersangka korupsi dan tindak pencucian uang itu diperiksa tim 9 Kejagung. Dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi merah muda, Febri Adriansyah akhirnya keluar rutan KPK. Pak, dada dulu Pak. Dada Pak. Keluarnya Febri Adriansyah dari rutan KPK tentunya bukan untuk menghirup udara bebas, melainkan akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejagung. Tak lama mantan petinggi di Kejagung ini tiba juga di gedung Bundar Kejagung. Namun kali ini posisinya bukan sebagai Jampitsus, melainkan sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Saat digelandang menuju gedung Bundar, tak sepatah kata pun keluar dari mulut Febri. Ia hanya melempar senyum. Padahal sepekan lalu sebelum digelandang ke rutan KPK, dengan lantang ia berkata menolak ditahan dan menuding pihak Kejagung telah melakukan kriminalisasi terhadap dirinya. Masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Kasus Febri Adriansyah bermula saat Kortas Tipit Korpori menggeledah 13 tempat terkait 3 mega korupsi. Di rumah pribadinya di Sentul, Bogor, Jawa Barat, polisi menyita 74 kg emas dan uang setengah triliun rupiah. Setelah perkara dialihkan ke Kejagung, tim 9 Kejagung kemudian menerbitkan 4 sprindik, yakni kasus korupsi di PT Asabri, korupsi di PT Krakatau Steel, hingga pengadaan batubara di PT PLN, dan kasus pencucian uang. Selain Febri Adriansyah, tim Kejagung juga menetapkan 2 kandidat sebagai tersangka, yakni Don Rito dan Nurman Herin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Febri Adriansyah ex-Jampitsus selesai diperiksa tim 9 Kejaksaan Agung selama 7 jam di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Usai melakukan pemeriksaan oleh tim 9 Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah ex-Jampitsus langsung masuk mobil tahanan. Febri Adriansyah diperiksa sebagai tersangka pada kasus dugaan TPPU. Kuasa hukum ex-Jampitsus mengatakan ada 20 pertanyaan yang dilontarkan ke Febri Adriansyah. Bahkan selain itu dirinya mengatakan bahwa Febri Adriansyah ex-Jampitsus kooperatif saat diperiksa oleh penyidik. Ada sekitar 20-an pertanyaan ya tadi, dan sebagian besar yang ditanya adalah lanjutan dari pemeriksaan awal sebagai tersangka sekitar tanggal 24 Juli ya. Hari Jumat saat penetapan tersangka beberapa waktu yang lalu. Jadi Pak FA sudah menjelaskan apa yang ia ketahui tentu saja, dan ada salah satu poin juga yang tadi disampaikan karena ini adalah hak dari tersangka, yaitu ditanya apakah ingin menghadirkan saksi atau ahli yang saksi meringankan atau ahli. Itu kan hak tersangka yang diatur di KUHP. Kami berencana akan menghadirkan saksi yang meringankan dan ahli untuk membuat lebih terang persoalan ini. Informasi lainnya, pemirsa, sempat nyatakan mundur dari pusaran fitnah ijazah Jokowi, Ti Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menolak disebut pengecut dan lari dari masalah. Dengan tegas ia mengatakan memilih membuktikan di ruang persidangan dan membatasi berbicara di ruang publik. Setelah menyampaikan pernyataan hijrah dan mundur dari pusaran fitnah ijazah Jokowi, tak sedikit yang menilai Dr. Tifa menyerah, bahkan lari dari permasalahan yang tengah dihadapinya. Tak ingin bola liar kian menggelinding, Dr. Tifa membantah semua tudingan. Dengan tegas ia menyebut sama sekali tidak melarikan diri dan menolak disebut pengecut.
Dr. Tifa menyebut makna hijrah atau mundur yang dimaksud ialah ia tidak ingin banyak berbicara di ruang publik dan memilih berjuang di meja hijau demi membuktikan tuduhan yang diarahkan kepadanya. Selain itu, Dr. Tifa juga mengaku seluruh hasil penelitian tentang Jokowi dan ijazahnya sudah rampung ia selesaikan dan sudah ia bukukan dalam 2 buku berjudul Jokowi White Paper dan Otak Politik Jokowi. Artinya sebagai intelektual publik, sebagai ilmuwan, pekerjaan saya sudah selesai. Adapun bahwa saat ini saya sedang menghadapi berbagai sidang dan kemudian saya juga menunaikan undang-undang ya, terutama KUHP baru tahun 2026 yang memberikan fasilitas ataupun ruangan bagi saya untuk melakukan uji pra-peradilan, dan itu pun juga sudah terjadwal ya, insya Allah tanggal 12 Agustus 2026. Ya tentunya saya disitulah ruangan bagi saya untuk menyampaikan hasil penelitian saya, hasil pengkajian saya terkait dengan ijazah Joko Widodo ini. Namun dalam ruang publik yang lain ya, di luar dari sidang, saya menyatakan bahwa saya hijrah. Kenapa? Karena sudah diwakili oleh 2 buku saya tersebut. Sebelumnya, Dr. Tifa sempat menyatakan akan mundur dari pusaran kasus fitnah ijazah Jokowi. Pernyataan itu kemudian timbulkan syakwa sangka. Walaupun menyatakan mundur, Dr. Tifa mengaku telah mempersiapkan diri untuk jalani sidang pra-peradilan 12 Agustus mendatang. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo kesal sidang pra-peradilan keempat terkait dengan pencekalan dirinya resmi ditunda. Penundaan akibat termohon dari kejaksaan mangkir dari persidangan. Roy Suryo harus menggigit jari. Pasalnya sidang pra-peradilan keempat yang harusnya digelar hari ini terpaksa ditunda. Pasalnya, Kejati Jakarta dan Kejati Jakarta Selatan sebagai termohon tidak hadir di persidangan. Hakim Tunggal Iketut Darpawan akhirnya memutuskan sidang ditunda hingga pekan depan dan akan digelar 14 Agustus. Kuasa hukum Roy Suryo Refli Harun menyebut permohonan pra-peradilan keempat ini diajukan untuk menguji pencekalan terhadap kliennya. Refli menilai ada ketidakjelasan atau gray area terkait status pencekalan Roy Suryo. Nah ini, yang keempat ini sejatinya kita akan menyampaikan permohonan ini, membacakan permohonan yang terkait dengan pencekalan Mas Roy. Kita tahu bahwa sejak Mas Roy diperiksa dengan Dr. Tifa serta Rismon waktu itu pada tanggal 13 November 2025, kemudian dilakukan tindakan pencekalan. Dan sampai sekarang tidak jelas, itu seperti gray area. Sementara itu, sebagai tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy menolak disebut menunda-nunda persidangan. Pakar Parlementer itu hanya ingin pengadilan membatalkan status pencekalan terhadap dirinya. Kami tidak menunda-nunda persidangan. Siapa yang menunda-nunda persidangan? Tentu teman-teman bisa lihat ya. Sudah ditunggu tadi berkali-kali, pintu dibuka, dilihat lagi, diintip lagi, nggak hadir. Diintip lagi nggak hadir, kemudian tadi ditanyakan hadir tidak, ternyata tidak ada surat. Roy Suryo sebagai tersangka fitnah ijazah Jokowi sudah ajukan 4 kali sidang pra-peradilan, dari gugatan penangkapan paksa, penetapan tersangka, permintaan ganti rugi hingga pencekalan. Dari 4 gugatan hanya 1 yang dikabulkan, yakni tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Di Jakarta, Selena Yahya, Yudi Richard, Ainus melaporkan. Pemirsa, pihak istana akhirnya merespon isu beredarnya surat presiden atau surpres tentang pergantian Kapolri. Istana membantah presiden telah mengirimkan surpres tersebut. Ya, hal ini disampaikan Mensesnek Prasetyo Hadi saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Prasetyo juga menegaskan belum ada rencana presiden melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebelumnya juga telah merespons isu ini dengan menegaskan pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif presiden. Beredar di publik berkenaan dengan masalah surpres pergantian Kapolri, dapat kami sampaikan bahwa sampai hari ini tidak ada atau belum ada surpres pergantian Kapolri. Nah, masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih. Sekali lagi, kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena
sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong. Contohnya adalah Wakil Menteri Pertanian, kemudian Wakil Menteri IMIPAS,